Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Noviana Sari sebagai supervisor. Dengan coach saya Ibu Rina akan melakukan pra-observasi yang akan dilakukan oleh Bu Rina sebagai coach, kemudian dengan Bu Cici sebagai coaching. Baik, terima kasih. Akan kita mulai ya Bu Rina. Iya, Ibu Rina, sebelum melakukan coaching, mari kita diskusikan dulu mengenai rubrik penilaian ya Bu ya, oke? Oke. Yang akan menjadi fokus penilaian dalam coaching adalah bagaimana dalam coaching ini terdapat poin kemitraan, proses kreatif, dan bagaimana Ibu Rina dapat menggali potensi dari coaching sesuai alur cerita. Kira-kira Bu Rina ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Oke, Bu Novia, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran secara penuh, mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali potensi dari si coaching tersebut, Ibu. Oke, bagaimana kompetensi spesifik atau kompetensi yang mana yang ingin diamati oleh Bu Rina? Oke, Bu Novi, kompetensi spesifik yang ingin saya amati adalah mengenai mendengarkan secara aktif dan menanyakan dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Bu Novi. Oke, untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya, Bu Rina, indikator apa yang ingin dicapai dalam kegiatan coaching ini? Baik, Ibu Novi, indikator yang saya harapkan itu si coaching yang dapat menemukan solusi dari permasalahan yang ia hadapi. Seperti itu, Bu Novi. Baik, Bu Rina. Oke, sekian dulu pra-observasi kita kali ini. Semoga apa yang diharapkan oleh Bu Rina dapat tercapai ya Bu ya. Ya, Ibu, amin. Terima kasih Bu Rina. Oke. Assalamualaikum Bu Cici. Waalaikumsalam Ibu Rina. Apa kabarnya Bu Cici? Alhamdulillah sehat. Terima kasih loh Bu Cici sudah datang ke sini. Kita ngobrol santai saja Ibu Cici ya. Oke, baik. Apa ini yang ingin Ibu Cici ceritakan ini? Ini Bu Rina, saya ini kan sedang dalam kondisi bingung sekali sebetulnya menghadapi anak didik saya. Level pemahamannya itu berbeda-beda, sangat jauh sekali, sehingga saya tidak bisa maksimal dalam mengeksplor kemampuan mereka seperti itu. Seperti kita ketahui ya Bu, ya anak ini kan akan berkembang secara maksimal apabila pembelajaran itu sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Hal itu juga berkaitan erat dengan pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang kita ketahui bahwa pembelajaran yang berpusat pada murid ini memenuhi kebutuhan belajar mereka, yaitu belajar sesuai dengan level pemahaman mereka. Oke. Jadi kita pada obrolan kali ini kita akan membahas anak murid Ibu Cici yang mempunyai level pemahaman yang berbeda-beda Ibu Cici ya di kelas, sehingga Ibu Cici merasa bingung bagaimana cara Ibu Cici dalam memenuhi kebutuhan belajar tersebut. Itu begitu Ibu Cici ya? Iya, betul Bu Rina. Seperti itu masalah yang sedang saya alami terhadap anak didik saya. Karena anak saya ini memiliki kemampuan yang rendah untuk diberi materi tentang materi-materi hot seperti itu. Mereka akan mengalami kesulitan jika diberi materi yang hot. Begitu juga sebaliknya, anak didik yang level pemahamannya sudah mahir akan merasa materi itu sangat mudah sekali buat mereka. Seperti itu Ibu. Oke Bu Cici ya. Di permasalahan Bu Cici memiliki anak didik yang memiliki level pemahaman yang berbeda-beda Ibu ya, atau bervariasi lah kita sebutnya Ibu ya. Apabila kita tidak paham dalam cara memenuhi kebutuhan belajar mereka, maka level pemahaman mereka itu tidak akan berkembang secara maksimal. Seperti itu Ibu Cici ya. Betul Bu. Oke, sepertinya proses pembelajaran di kelas Ibu Cici itu agak sedikit terganggu ya Ibu Cici ya, karena anak didik yang memiliki level pemahaman yang berbeda-beda. Itu ya Ibu Cici ya. Oke Ibu Cici, kita mempunyai waktu yang tidak banyak Ibu Cici. Dari obrolan kita ini, apa yang ingin Ibu Cici harapkan, yang ingin Ibu Cici dapatkan? Oke, saya ingin sekali memenuhi kebutuhan belajar anak didik saya sesuai dengan level pemahaman mereka. Hal apa saja yang bisa saya lakukan untuk bisa memenuhi kebutuhan belajar anak didik saya, sehingga kompetensi mereka akan berkembang secara maksimal sesuai dengan level pemahamannya, seperti itu. Oke Ibu Cici ya, apa yang bisa Ibu Cici lakukan ya supaya anak Ibu Cici bisa kompetensi itu bisa berkembang secara maksimal sesuai dengan tingkat kemampuan mereka, begitu Ibu Cici? Ya betul Bu Rina, sehingga mereka akan senang dan nyaman saat belajar, seperti itu.
Menurut pemahaman Ibu Cici nih ya, dari anak didik Ibu Cici nih, kalau membicarakan level pemahaman yang berbeda-beda, pembelajaran seperti apa yang Ibu Cici harapkan di kelas? Saya tuh ingin anak didik saya itu belajar sesuai dengan level pemahamannya, sehingga kepada mereka akan berkembang secara maksimal seperti itu, Ibu. Oke ya. Itu idealnya ya Bu Cici ya. Kalau kita umpamakan di level 1 sampai 10 ya Bu Cici ya, pembelajaran di kelas ini kira-kira sudah berada di level berapa ya Bu Cici? Sepertinya di level 4, Bu Rina. Kalau menurut Bu Cici ingin melihat pembelajaran Ibu Cici di kelas itu berada di level berapa ya Bu Cici? Kayaknya 7 cukup ya, Bu ya. Apa yang mungkin Ibu Cici lakukan agar bisa membantu anak didik Ibu Cici berada di level yang Ibu Cici harapkan? Sebenarnya sih saya sedang berpikir ya, Bu Rina ya, untuk dapat membantu anak didik saya supaya mereka dapat belajar dengan senang, nyaman, dan fokus sesuai dengan level pemahaman mereka. Oke, itu menurut pengamatan Ibu Cici ya. Iya. Nah, anak Ibu Cici ini nyaman belajar kalau Bu Cici menerapkan pembelajaran seperti apa supaya mereka senang dan nyaman dan fokus gitu Bu Cici. Mungkin dengan pembelajaran terdiferensiasi kali ya Bu ya, anak-anak bisa tercukupi kebutuhan belajar seperti itu. Proses tugas yang bervariasi sesuai dengan pemahaman kayaknya perlu diberikan seperti itu ya. Menerapkan pembelajaran berdiferensiasi begitu Ibu Cici ya. Iya, sepertinya seperti itu. Betul sekali, supaya lebih bervariasi ya Bu ya. Iya betul ya. Menurut Ibu Cici ya, melihat kemungkinan Bu Cici untuk melakukan itu dari rencana penerapan berdiferensiasi, bagaimana melihat kemungkinan Bu Cici bisa melakukan itu? Seharusnya saya bisa ya Bu ya. Seharusnya mungkin saya akan hanya butuh waktu untuk merencanakan pembelajaran saya dengan pembelajaran diferensi dan membuat materi tugas yang bervariasi seperti itu. Tugasnya bervariasi. Oke Bu Cici ya, dalam bayangan Bu Cici pelaksanaannya akan seperti apa di kelas? Mungkin saya akan melakukan pemetaan dulu. Pemetaan terlebih dahulu berdasarkan asesmen awal seperti itu. Kemudian saya akan memberikan bentuk penyajian yang bervariasi juga Bu, seperti itu. Contohnya materi tentang teks deskriptif. Untuk anak kemampuannya yang masih mulai berkembang, mereka akan saya berikan materi sebatas memahami saja dulu. Tetapi untuk anak yang tingkatan sudah di atasnya, akan saya berikan bagaimana cara pembuatan teks deskripsi seperti itu Bu, sehingga mereka akan sama-sama berkembang sesuai dengan level pemahamannya seperti itu. Oke Bu Cici, ada lagi Bu Cici? Kayaknya cukup ya Bu Rina ya. Seperti itu. Oke, baik Bu Cici ya, dari dua pelaksanaan yang ini Ibu Cici terapkan itu, yang mana menurut Ibu Cici yang paling mungkin Ibu Cici lakukan dalam waktu dekat ini? Mungkin yang pertama memetakan murid dulu deh Bu. Mungkin seperti itu ya, sesuai dengan asesmen itu. Nanti kemudian baru merencanakan rencana pembelajaran diferensiasinya. Kapan kira-kira pelaksanaan itu Bu Cici? Saya kira besok, karena akan memasuki topik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya Noviana Sari. Saya sebagai supervisor yang akan berbincang dengan coach saya, yaitu Ibu Rina. Selamat siang Ibu Rina. Selamat siang Ibu Novi. Bagaimana ini kabarnya Bu Rina? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Baik Bu Rina, bisa kita mulai ya. Baik. Dari hasil coaching dengan coachingnya Bu Rina sebagai coach. Pada saat coaching, apakah indikator yang akan dicapai itu sudah Bu Rina temukan atau yang dicapai dengan coaching Bu Rina? Alhamdulillah ya Ibu Novi ya, indikator yang ingin saya capai itu penyelesaian dari masalah si coach saya sudah tercapai Ibu ya. Coach saya sudah menemukan jalan atau menemukan ide untuk menyelesaikan permasalahannya tentang menghadapi level pemahaman anak didiknya yang berbeda-beda. Begitu Ibu Novi. Baik, tadi sepertinya saya juga sudah mengamati Bu Rina dengan coach Bu Rina ya, Iya. menyampaikan ide atau permasalahannya itu dengan jelas ya Bu Rina, Iya. sehingga coach Bu Rina itu bisa menemukan solusi seperti ini gitu ya. Itu bagaimana Bu Rina? Gini ya, coach saya sudah menemukan ide atau wawasan dia tentang untuk menemukan solusi dalam penyelesaian level pemahaman yang berbeda-beda dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan memvariasikan konten atau materi untuk anak didiknya begitu. Dia Oke. sangat senang sekali sudah menemukan ide dia sendiri, sudah
sehingga dia sudah menemukan solusi untuk permasalahan di dalam kelasnya terhadap anak didik ini. Jadi sudah terlihat ya Bu Rina, indikator sudah terlihat, kemudian solusi juga dari Coach Bu Rina sudah ditemukan begitu ya Bu Rina, sudah Ya, betul tercapai. sekali. Oke. Untuk yang ketiga ini Bu Rina, kompetensi apa lagi nih yang ingin Bu Rina tingkatkan lagi untuk kedepannya setelah melakukan coaching tersebut? Kompetensi yang ingin saya tingkatkan lagi yaitu kehadiran penuh selalu untuk si coach saya, sehingga si coach saya itu bisa leluasa untuk mengeluarkan idenya, sehingga beliau bisa merasa nyaman ketika dia menyampaikan permasalahannya, sehingga ide-ide yang ada dalam pikiran itu akan keluar dengan saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Berarti sudah lengkap ini ya Bu Rina tentang apa namanya present ya, present, kemudian tentang pertanyaan yang berbobot sudah tercapai gini ya Bu Rina. Oke, terima kasih Bu Rina. Baik, iya. Baik, demikian perbincangan saya sebagai supervisor dan Bu Rina sebagai coach. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.